Qala Ibnu Duhyah, berkata Ibnu Duhyah ulama, apa makna Dajjal? Dajjal ni ada 10 makna. Ada 10 makna Dajjal ni. Dari segi bahasa lah. Pertama, Ad-Dajjal artinya Al-Kazzab, pembohong, pendusta. Maka sebab itu dalam hadis-hadis Nabi kita akan datang 40 Dajjal sebelum Dajjal yang besar. Akan datang bunga-bunga Dajjal 40 jenis sebelum yang besar tu. Semuanya yang 40 itu mengaku diri jadi Nabi. Banyak dah mengaku jadi Nabi. Yang terbesar kat India tu Ghulam Ahmad. Tu yang terbesar tu. Di Indon tak tahu nak kata lebih 30 dah mengaku jadi Nabi. Bukan setakat Nabi, Malaikat Jibril. Terbayang. Yang turun bawa wahyu tu. Bayangkan bagaimana turun naik ke langit ni. La ilaha illallah manusia ni tu. Kena sesat ni. Tak ada malu. Di kita pun berlaku. Jadi Nabi. Kan kat Pahang tu. Tapi ya, tangkaplah tu. Patutnya bila ada, tak boleh ditangkap oleh polis. Kalau dia jadi Nabi, dia ada mukjizat dia. Minta Allah hilangkan, dia hilang. Mana nak tangkap dia? Ni dok. Itu yang namanya Nabi palsu. Tapi mudah sangat kita ni. Percaya. Jelas-jelas Nabi kita sebut, la nabiyya ba'di. Tak ada Nabi lepas aku, kata Nabi. Hadisnya sahih. Tapi ya Allah, ujian kita ni. Ujian dengan syaitan iblisnya, ujian dengan nafsu kita. Kalau orang-orang lekeh-lekeh, orang kampung yang tak tahu apa tu, tak heran lah. Macam ayah Pin kat Terengganu tu. Ustazah balik Azhar. Bayangkan. Percaya benda itu. Di Indon juga macam tu. Ngaji agama, faham, mengaji pondok, percaya juga benda-benda macam ni. Ini yang nama hidup kita ni ujian besar. Itu makna Dajjal. Jadi kazzab, pembohong. Kenapa dikatakan dia pembohong? Karena dia mencampur yang hak ke dalam yang batil dikatakan hak. Yang hak dikatakan batil. Jadi kalau ada di zaman kita ni, yang hak dikatakan batil, yang Dajjal itu. Dari segi bahasa lah. Walaupun bukan hakiki Dajjalnya. Yang kedua, makna Dajjal diambil dari kalimat Dajlun. Artinya tala'ul ba'ir bil qatran. Orang yang mengecat dia punya unta. Dicatnya dengan tar ni. Unta ni ada penyakit dia. Supaya tertutup penyakit dia, maka dicat dia. Maka orang yang mengecat untanya namanya Dajjal. Macam itu dalam Islam, bila kita berjual beli lembu ke apa, kalau dia sakit bagi tahu orang. Jangan tutup. Bila kita tutup, kita yang jual barang kita namanya Dajjal, pembohong. Ingat. Dari segi bahasa. Atau kain ke, apalah kita jual. Tahu barang kita ada cacatnya, tapi kita tutup. Macam orang jual ikan lah. Pi tutup ikan, letak di atas yang elok, bawahnya belah pecah perut. Atasnya jual buah elok, bawahnya habis rusak. Dajjal dari segi bahasa. Pembohong, penipu. Itu makna dia. Tapi tak bolehlah nak kata hai Dajjal, panggil orang, janganlah. Tapi itu dari segi makna ni. Yang disebut oleh kitab kita. Kenapa? Karena dia menutup yang hak atau ditutup yang batil, sama ada dengan secara seher ke,
ataupun dengan kedustaan, pendustaannya tadi. Jadi biasanya orang Arab tu akan tutup dia punya unta yang ada penyakitnya dengan dicatnya, sehingga tak nampaklah ada kecacatan unta tersebut. Maka orang melakukannya namanya juga Dajjal, sehingga juga dinamakan Dajjal. Yang ketiga, dinamakan Dajjal li dharbi nawahil ardi wa qat'ihi laha. Dunia ni habis dijelajah, bayangkan. Bagaimana Allah jadikan dia boleh jelajah dunia, seluruh dunia ni boleh dijelajahnya, dipijak, kecuali Makkah dan Madinah. Itu tak boleh masuk. Makkah, Madinah. Bila masuk Makkah, malaikat Mikail ada dah. Dia tengok Makkah, dia lari. Bila pergi ke Madinah, semua malaikat jaga dah. Madinah dengan pedang yang begitu tajam, tak berani masuk. Maka dua negeri ini saja tak boleh dimasuki oleh Dajjal, Mekah dan Madinah. Nah, jadi dinamakan Dajjal karena dia boleh memijakkan tapak kakinya ke seluruh bumi ini. Yang keempat, dinamakan dengan Dajjal minat taghtiyah, karena dia boleh tutup bumi ini dengan kumpulannya. Jadi artinya kuasa sama dia masa itu. Yang kelima, sebab itu dinamakan Sungai Dajlah yang di Iraq tu. Dajlah hanya airnya yang boleh merebak sehingga menutup air-air yang lain. Ditutup dengan besarnya air Sungai Dajlah itu, boleh tutup mata air yang lain. Dikatakan Dajlah juga. Yang kelima, dinamakan Dajlah karena dia mampu menguasai dunia ini, kecuali Makkah dan Madinah tu tak boleh dikuasainya. Dia boleh robek lah bumi ini oleh Dajjal ni. Yang keenam, dinamakan Dajjal karena dia menipu orang dengan kejahatannya. Boleh tipu orang dengan kejahatannya. Walaupun dia jahat, orang tak beriman, dia tak tahu dia orang jahat, dikatakan orang baik. Yang ketujuh, namakan Dajjal al-Mukhriq karena dia merobek-robek dunia ni. Dia kemampuan dia. Yang kedelapan, dinamakan Dajjal al-Mumawih karena dia adalah pemalsuan. Jadi benda yang dipalsukan. Macam orang buat emas lah, campur dengan benda lain, Mumawih, yang saduran, benda bukan asli, palsu. Jadi katakan Dajjal. Dajjal juga artinya ma'uz zahab, ayak emas yang disadur kepada sesuatu itu namanya juga Dajjal. Atau benda yang boleh dipecah-pecahkan. Bagi emas kita letak di api itu kan, dia menjadi cair. Begitulah Dajjal. Dan juga Dajjal yang ke-10 terakhir, atau disebut Dajjal juga karena benda yang batil itu orang nampak jadi baik, yang hak itu nampak tak baik. Yang ke-10 dinamakan Dajjal karena parindus saifa, macam orang yang buat pedang tu. Bila buat pedang, lalu dia asah pedang tu, bila kena dengan sinar matahari, dia ada cahayanya, barik-barik dia ada, cahaya. Begitulah cahayanya yang nama Dajjal. Sebab itu Nabi kata, waktu Isra'-nya Nabi, ditanya Nabi kita oleh Sayyidina Anas bin Malik, Ibnu Abbas tanya dia, bagaimana tentang Dajjal? Ra'aituhu, aku tengok Dajjal dalam Isra' itu adalah putih cantik. Putih cantik. Dajjal cantik. Hanya dia tak ada mata sebelah. Tak ada mata sebelah. Buta lah sebelah ni. Tak ada mata. Tapi bukan macam orang yang buta je.
Jadi rata ni, yang di sini ni rata. Hanya ada macam kalau letak buah macam buah anggur tu, bila dia keluar daripada tangkainya, macam itulah keadaan mata sebelah dia. Tu. Dajjal tu. Awar kata Nabi. Yang ditengok tapi cantik. Putih. Kemerah-merahan kulit dia. Yang nama Dajjal tu sendiri.